Haleluya. Sungguh janji yang manis dari Tuhan menghapus air mata kita. Itu sebabnya kita berjerilah dan berjuang dalam setia mengikuti Dia. Philadelphia, kita angkat lagi pujian kita kepada Tuhan. Bagaimanakah betapa mengasihi. Saudara di dalam Tuhan, kita dilahirkan dari benih yang sama, yaitu dari firman yang hidup berkuasa, firman hidup yang kekal telah melahirkan kita untuk kita menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah yang senantiasa disucikan. Kita sehati sepikir, satu jiwa, saling mengasihi, saling menguatkan di dalam Tuhan untuk kita boleh rakyat menyongsong Tuhan yang kasar. Haleluya. Kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, atau perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kami persilakan tangkap pujian kita. Ada pertemuan di udara.
doakan sebagaimana pujian mereka, demikianlah mereka di masa mudanya sampai Tuhan datang. Sungguh mereka mengandalkan Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar. Bapa kami di dalam surga, Engkau sudah serahkan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, manusia berdosa, manusia yang hina, supaya setiap kami percaya boleh hidup kekal. Kami tidak binasa, tapi hidup dalam segala kelimpahan, limpah sukacita, limpah damai sejahtera, limpah ucapan syukur. Dan kami bersyukur, kami menikmati kelimpahan sepanjang minggu ini, sebab Tuhan ada beserta dengan kami. Dan hari ini kami datang beribadah kepada-Mu Allah kami yang hidup. Kami umat-Mu di tempat ini memuji menyembah Engkau. Lihat puji-pujian kami, sungguh kami percaya kasih-Mu nyata. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan memberkati kami. Juga yang bawa persembahan-persembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, memberkati kami, membelaskannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Allah turut bekerja. Tangan kuasa Tuhan sedang berkarya. Agung-Agung ya,
Tuhan, dan kita akan menikmati firman Tuhan yang akan menolong kita dalam segala pergumulan dan kehidupan kita. Sebelumnya kita semua bersama-sama kita bagi berdiri dan siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, zaman sekarang berjagalah. Melindungi kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan,
dunia yang penuh dengan malapetaka, kesulitan-kesulitan di berbagai hal ya Tuhan Yesus. Engkau perlindungan yang aman bagi kami. Itulah sebabnya kami selalu datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami, menuntun hidup kami untuk terus-menerus dituntun oleh Tuhan. Apapun yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, agar kami selalu belajar menggunakan iman kami. Iman kami akan terus bertumbuh di tengah-tengah kesukaran-kesukaran, sehingga satu saat iman kami akan menjadi dewasa. Iman kami akan terus bertumbuh sampai sempurna seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami merasakan sepanjang minggu Engkau lindungi kami, Engkau pelihara kami, Engkau menjagai kami, sehingga kami boleh ada pada kesempatan itu bersyukur kepadamu, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Segala pujian kami kiranya menyenangkan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami akan menerima firman pengajaran, firman yang hidup untuk menjamin hidup kami, firman yang kuat untuk terus menguatkan kami, bahkan firman yang tajam untuk terus menyucikan kami, membentuk kami untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Kami duduk dengan tenang dalam urapan Roh Kudus, membuat kami mengerti, membuat kami percaya terhadap firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang mengganggu kami, pikiran perasaan kami, Kau sudah singkirkan dengan darah-Mu. Ada ketenangan bagi kami untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kembali kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini saudara-saudara sekalian, kita bisa Tuhan berikan kesehatan kepada kita sepanjang minggu. Tuhan sudah menyertai kita, melindungi kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Tema-tema kita pada hari-hari ini, saya sungguh bersyukur. Tentu saudara juga berdoa agar tema yang terus berkembang ke arah yang lebih indah lagi, saudara-saudara sekalian, mengenai benih. Ya, ini mengenai benih ini cukup lama, mulai dari kita pelajari tertanam di bait Tuhan, ya itu sungguh sangat luar biasa. Terus berkembang sampai kita belajar mengenai benih-benih yang akan ditaburkan. Dan pagi hari ini tema kita juga saudara-saudara sekalian, ini penting juga kita pelajari biji sesawi. Ya, benih biji sesawi ditaburkan di ladang saudara-saudara. Ayat sudah sering kita baca, sering kita dengarkan khotbah, kita pelajari saudara-saudara. Namun ada hal yang Tuhan ingin sampaikan lagi kepada kita, karena semakin kita pelajari firman, semakin dalam pengertiannya saudara-saudara. Nah, pada minggu hari ini kita akan membaca saudara-saudara Matius pasal yang ke-13. Kita temukan di Alkitab kita. Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya. 31 sampai dengan ayat 32. Di atasnya perikopnya yang dibikin oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ini biji sesawi dan ragi ini digabungkan, tapi kita pelajari hari ini adalah biji sesawi yang ditaburkan di ladang saudara-saudara. Kita baca bersama ayat 31 sampai 32, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain
bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Iya, ini saudara-saudara sekalian, Tuhan seringkali perumpamakan tentang ladang, saudara-saudara ya. Karena perumpamaan ini supaya gampang dimengerti, dapat dimengerti, saudara-saudara. Tapi kita melihat pengertian rohaninya, saudara-saudara, itu sistem kerajaan Allah begitu. Ya, mulai dari paling kecil, memiliki sesuatu yang paling kecil. Karena ayat ini bilang tadi, biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil dari segala jenis benih. Ya. Tetapi kalau itu dari kerajaan Allah, melibatkan kerajaan Allah, melibatkan kuasa Tuhan, dan ini yang seringkali yang kita pelajari, maka benih yang paling kecil itu akan terus berkembang, tidak hanya sebatas sejenis sayur-sayuran, karena biji sesawi ini sejenis sayuran, saudara-saudara. Ya, tapi dia akan terus meningkat sampai menjadi pohon. Ya, coba hebat kali. Dari yang kecil, dari yang dianggap hanya sayur-sayuran, sebangsa jenis sayuran, kalau itu ada dari kerajaan Allah, itu ada di tangan Tuhan, maka dia akan menjadi pohon yang besar, saudara-saudara. Itu temanya sudah, saudara-saudara. Coba tunjukkan dulu, kemarin saya bikin si Eri sesawi, ya, biji sesawi dulu, saudara-saudara. Itu jadi sayur-sayuran, benihnya itu kecil. Ditaruh di tanganin aja belum tentu nampak, sangat kecil dia, ya. Jadi sayur-sayuran lah, saudara-saudara, ya. Tapi nanti akan bertumbuh menjadi sebesar pohon, lebih kurang 3 meter itu nanti tingginya, ya. Coba pohonnya, ada lagi pohonnya di situ, saudara-saudara. Nah, inilah sistem kerajaan surga. Coba dari jenis sayur-sayuran, kalau itu dilibatkan kerajaan surga, dilibatkan Tuhan, dia akan terus bertumbuh sampai nggak nyangka, nggak kira-kira kok bisa jadi seperti pohon begini. Itulah sistem kerajaan surga. Ya, terima kasih, itu aja gambarannya ya. Jadi saudara-saudara, ini yang kita pelajari. Sistem kerajaan Allah itu seperti yang paling kecil, direndahkan, dianggap nggak apa-apa, dianggap kecil. Nah, kita kan seringkali begitu, dianggap orang kita nggak apa-apa, kecil, sepele, saudara. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, ya, melibatkan kerajaan Allah, ya, maka kita akan terus bertumbuh sampai kita, ayat ini bilang tadi, saudara-saudara, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh ini setelah ditaburkan. Apabila dia ditaburkan sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran, lebih unggul dari teman-temannya jenis sayuran. Dia selalu unggul, ya. Bahkan bukan hanya itu, bahkan menjadi pohon. Menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Inilah kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Ya, kita belajar tentang benih yang paling kecil ini bila ditaburkan. Nah, inilah yang penting kita sudah. Biji sesawi kalau hanya disimpan saja, kecilnya ini udahlah simpan saja, nggak ditaburkan, dia tetap menjadi benih yang kecil. Apapun namanya saudara, tanam-tanaman, kalau dia benih itu disimpan bertahun-tahun, nggak akan berkembang. Ya, kita memiliki benih, ya. Firman Tuhan berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Nah, iman pun dimulai dari kecil, saudara-saudara. Ya, jadi benih biji sesawi ini berbicara mengenai iman kita. Saudara punya iman sekecil apapun itu, ya. Ketika iman itu kita taburkan, sesuatu yang kita taburkan, benih yang kita taburkan dengan iman kita, maka akan berdampak dalam hidup kita ke depan, berdampak kepada masa depan kita, bahkan berdampak kepada semua orang nanti. Saudara-saudara, dampak dari benih biji sesawi itu bila kita taburkan. Makanya pelajaran kita hari ini adalah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menaburkan benih iman kita. Saudara punya iman tapi nggak pernah ditaburkan.
terus iman-iman, tapi sesuatu pun tidak ada pernah ditaburkan. Ya, nggak pernah menabur dengan iman. Nggak ada yang kita harapkan masa depan kita. Ya, nggak akan ada kita harapkan bagaimana bisa menjadi pohon yang besar, lebih unggul dari temannya yang lain, dari sayur-sayuran yang lain, karena nggak pernah menabur dengan iman. Ya, jadi benih ini adalah saudara-saudara sekalian, benih iman yang kita terima dari Tuhan, dari kerajaan Allah. Ini benih biji sesawi ini, tapi harus ditaburkan di ladang. Saya baca lagi 31 ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya, jadi biji sesawi ini berbicara mengenai iman. Ya, dan iman ini, benih iman ini harus kita taburkan, saudara-saudara. Harus kita taburkan. Kita punya iman, tapi nggak pernah menabur. Mana bisa bertumbuh seperti sayuran, mana bisa bertumbuh seperti pohon kalau nggak ditaburkan. Taburkanlah benih iman kita. Ya, segala sesuatu yang kita taburkan dari benih iman kita pasti akan bertumbuh. Ayat ini bilang tadi, dia akan bertumbuh, ditaburkan lalu dia bertumbuh. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah bertumbuh, setelah ditaburkan, dia akan bertumbuh dan dia akan lebih besar dari sayur-sayuran yang lain. Dia berarti unggul, saudara-saudara. Hebat kali kalau kita menabur dengan benih iman kita. Kita pasti unggul. Lebih dari usaha apa? Coba kalau kita menaburkan dengan iman. Orang menabur bukan dengan iman, dengan kekuatan, dengan kepandaian. Nggak unggul, saudara-saudara. Tetapi kita menabur dengan iman. Ya, menabur dengan iman, saudara-saudara. Di pengkhotbah disebutkan begitu. Ya, pagi sampai petang menabur, pasti akan bertumbuh. Taburkanlah benihmu, kata pengkhotbah, benih iman. Segala sesuatu kita taburkan karena iman kita. Ya, banyak hal yang kita taburkan. Saya berikan ini karena iman. Saya taburkan sesuatu karena iman. Saya berikan sesuatu karena itu, hasilnya sangat tinggi, saudara-saudara. Dampaknya sangat besar. Ya, pengkhotbah yang mencatat itu, saudara-saudara, kita temukan. Jadi benih biji sesawi yang paling kecil ini tidak ada artinya jika saudara nggak taburkan. Nggak akan bertumbuh, saudara-saudara. Kita punya iman, tapi nggak pernah menabur. Wah, nggak pernah kita lihat hasilnya, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Silakan Pak Mangunsong akan membacakan kepada kita ayat yang ke-6. Demikian, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Iya, taburkanlah benihmu, benih iman. Sudah taburkan. Terus, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Iya, dari pagi sampai petang menabur benih, saudara-saudara. Ya, dari pagi sampai petang menabur benih. Jangan memberi istirahat tanganmu pada petang hari. Terus, karena kau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Iya, pekerjaan kita menabur. Iya, membuat hasil itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Pasti akan bertumbuh dan pasti akan menghasilkan kebaikan. Ya, taburkan. Ya, menabur pagi hari, mumpung kita masih muda. Itu menabur pagi, mumpung kita masih ada kesempatan. Menaburkan pagi hari, saudara-saudara. Mumpung masih muda, sampai petang, sampai tua pun. Ya, dari pagi sampai tua, dari muda. Coba anak-anak kita masih muda belajar menabur. Nabur. Ya, di masa tuanya akan mendapatkan. Bahkan di masa tua pun menaburkan juga. Ya, menaburkan juga supaya benih itu terus ada, terus berkembang sampai nggak habis-habisnya, saudara-saudara. Ya, menabur itu adalah memberi. Bagus sekali kalau anak-anak kita belajar, saudara-saudara. Ya, menabur benih. Ada beberapa pengalaman anak-anak sampai tabungannya pun dikorbankan.
bagi pekerjaan Tuhan, menabur benih itu hasilnya sangat luar biasa. Menabur, saudara-saudara. Nah, baik sejak masa muda sampai kepada masa tua kita, selalu menabur, dan Tuhan akan memberikan hasilnya. Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan akan memberikan kebaikan. Kesalahan anak-anak Tuhan yang paling fatal adalah tidak mau menaburkan benih iman. Dia selalu percaya, ku imani. Dia harapkan imannya hanya mau menerima. Ini kesalahan fatal. Setelah menerima, memang kalau kita punya iman, kita minta dikasih Tuhan. Kita minta dengan iman, ayat membilang segala yang kita minta dengan iman diberi oleh Tuhan. Tapi seringkali titik di situ. Saya punya iman, Tuhan kasih. Ya, saya imani ini, Tuhan kasih. Tapi nggak mau kita menaburkan benih lagi. Ya, ini kesalahan fatal, saudara-saudara. Ya, imannya hanya meminta, terus meminta, Tuhan kasih. Ya, tapi setelah kasih disimpan, nggak mau ditaburkan, nggak mau menabur. Nah, ini kesalahan fatal, saudara-saudara sekalian. Coba kita lihat anak-anak Tuhan yang nggak menabur, ya, makin merosot, tak bertumbuh, nggak berkembang, sampai kadang-kadang kepada dirinya pun tak cukup. Ya, karena nggak menabur. Ya, kesalahan kita di situ, saudara. Nggak mau menaburkan benih iman. Tetap sebesar biji sesawi disimpan-simpan. Untuk bertumbuh, untuk menjadi sebatas sayur-sayuran pun tidak bisa bertumbuh. Apalagi untuk menjadi pohon yang besar, saudara-saudara sekalian. Nanti peningkatan iman itu begitu. Mulai seperti jenis sayur-sayuran. Ya, lalu menjadi pohon. Pohon ini nanti sudah tempat bernaung. Sampai burung-burung pun akan menaruh sarangnya di situ. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kesejukan. Dan ke sana arah kita, saudara-saudara. Makanya benih iman kita itu harus kita taburkan. Mumpung masih pagi. Kadang-kadang kalau kita dikasih Tuhan berkat, ya, ada pekerjaan bagus, kesempatan saya menabur. Kadang menyesal. Ya, kita dikasih Tuhan berkat, kita poya-poyakan, kita salah gunakan, lalu kita menyesal, coba dulu kutaburkan. Lagi ada berkat saya. Kita akan tuai, saudara-saudara sekalian. Ya, menabur baik pagi sampai petang, sejak masa muda sampai kepada masa tua kita. Pekerjaan kita menabur, di dunia ini menabur, saudara-saudara. Ya, kita bedanya dengan burung-burung di udara begitu. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi hidup begitu saja. Kita menabur dan menuai. Ya, kelebihan kita manusia adalah menabur dan menuai. Ya, burung nggak ada menabur, tidak menuai, begitu-gitu saja hidupnya. Hari ini ada, besok mati. Ya, belajar kita menabur, saudara-saudara sekalian, untuk kita bisa melihat hidup kita akan menjadi lebih baik, bertumbuh seperti melebihi sayur-sayuran sampai menjadi pohon yang besar, saudara-saudara. Bahkan menabur ini banyak orang nggak mau, ya, karena menabur ini harus disertai dengan jerih lelah. Ya, menabur harus ditambah lagi dengan cucuran air mata. Hebat kali lah, saudara-saudara. Ya, menabur dengan jerih lelah. Makanya banyak orang nggak mau menabur. Ya, aduh, sudah saya terima dari Tuhan, masa saya taburkan lagi? Udah, nikmati saya sendiri. Nah, kita nggak mendapat masa depan, saudara-saudara sekalian. Mazmur pasal 126 berkata, coba ditemukan, saudara-saudara, ya, Mazmur 126. Menabur banyak orang nggak menabur karena harus jerih lelah, harus dengan air mata. Coba, saudara-saudara, menabur, ya. Coba kalau di petani malas menabur, ya, udah dimakan semua, untuk benih pun tidak disediakan, kelaparan, saudara-saudara. Lama-lama mencuri milik orang, karena nggak mau menabur. Ya, menabur harus sediakan ladangnya, ya. Karena menabur benih di ladangnya harus sediakan tanahnya, sediakan ladangnya, sediakan pupuknya. Ya, kita menabur begitu. Ya, kalau kita mau menabur harus berjerih lelah. Kita harus berjuang di ladang kita, saudara-saudara. Mari, Mazmur 126. Silakan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Iya, menabur, mencucurkan air mata itu dengan pengorbanan. Ya, dengan pengorbanan. Kalau di kampung dengan peras keringat ini, kalau di kampung mencucurkan keringat, kalau mau menabur. Ini ditambah lagi mencucurkan air mata. Menabur dalam perkara rohani bukan hanya mencucurkan keringat, mencucurkan air mata. Sudah. Ya, lanjut. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Iya, menuai dengan sorak-sorai. Terus orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Iya. Jadi kita harus menabur, saudara-saudara. Kita menabur dengan air mata. Sudah tahu menabur dengan air mata. Nyanyian Psalm seringkali kita diajari. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri. Coba. Ya, ini menabur. Ya, sampai nggak ada pun kita berusaha gimana supaya aku taburkan. Untuk nanti kita dapat hasil kita ke depan. Mendapat sesuatu pengharapan kita ke depan. Tabur, saudara-saudara. Menabur benih iman dengan air mata itu artinya memberi hingga tiada yang kuberi. Sampai satu saat hasilnya kita menuai dengan sorak-sorai. Saudara tahu menuai dengan sorak-sorai. Menuai di pesta nikah anak domba Allah. Wahyu pasal 19, bersorak-soraklah. Ya, bersorak-sorai sama kita tuai nanti, saudara-saudara. Karena sudah masuk pesta nikah anak domba Allah. Segala sesuatu yang kita taburkan dalam perkara rohani dengan air mata kita. Makanya menabur jangan nunggu lebih, saudara-saudara. Seringkali kita memberi nunggu sisa-sisa dulu. Ya, kalau ada sisa kasihlah, kalau nggak ada sisa ya udah. Sampai dengan air mata. Ya, Wahyu 19 sudah kita lihat ini. Sampai kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Marilah bersukacita bersorak-sorai. Karena pesta nikah anak, ke sana sasaran kita. Ya. Kalau kita menabur tanpa air mata, menabur karena sisa-sisa, nggak sampai ke pesta inilah, sudah. Wahyu 19. Ya, ayat yang ke-9 silakan. Demikian. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, ini nanti sorak-sorai besar, saudara-saudara sekalian. Ya, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lanjut. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain dengan halus dan berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Perhatikan. Dengan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa itu perbuatan-perbuatan benar? Menaburkan. Ya, yang kita taburkan itu nanti menjadi pakaian lenan halus, saudara-saudara. Jadi yang kita taburkan itu nanti akan membuat kita, karena ayat ini berkata kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa itu perbuatan benar? Menabur benih. Semua yang kita taburkan itu nanti akan kita tuai menjadi pakaian yang mulia. Pakaian berkilau-kilau. Gak dapat kita pakaian berkilau-kilauan ini dengan hanya menerima saja. Harus kita tabur. Kita tabur dengan air mata kita. Makanya puji Tuhan, saya juga melihat di penggembalaan ini banyak yang memberi, kadang-kadang lebih dari kemampuannya. Ya, tapi dia belajar memberi sampai nggak ada yang bisa diberi lagi. Selalu niat kita, ya, aku sudah terima dari Tuhan, tapi aku harus taburkan. Jangan terima dari Tuhan langsung kumpul untuk diri sendiri, langsung disimpan. Nggak ada dapat penghasilan saudara ke depan. Tapi begitu kita terima dari Tuhan, taburkan benih itu. Taburkan benih itu, saudara-saudara. Menabur dengan air mata. Itu yang disebut memberi hingga tiada yang kuberi. Baru menabur dengan berjalan maju. Di Mazmur pasal 120 tadi. Menabur dengan jerih lelah. Sudah kita taburkan dengan jerih tenaga kita. Ya, kita korbankan tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan, saudara.
memberi dengan jerih lelah, akan juga menuai sorak-sorai, membawa berkas, membawa hasilnya, hasil tuaian, saudara-saudara. Ya, makanya harus kita memiliki benih ini, benih untuk ditaburkan. Jadi berbicara mengenai biji sesawi yang kecil di ladang adalah berbicara mengenai benih iman kita yang harus kita taburkan. Selama ini iman kita untuk mendapat. Itu semua senang orang. Ku imani Tuhan yang ku beri. Tuhan katakan iya ku beri. Tuhan aku minta. Ya kata Tuhan ku kasih. Tapi kesalahan kita yang fatal adalah gak mau menaburkan benih. Ini kesalahan gereja-gereja, saudara-saudara. Ya, kesalahan gereja-gereja. Tapi Abraham sampai keturunannya sekarang ini dijamin oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari dulu dia terus menabur benih. Bahkan di waktu kesukaran pun semua orang gak mampu menabur. Di kitab Kejadian berkata Abraham, Ishak dan Yakub selalu begitu. Masa peceklik, kemarau, gak mungkin orang bisa untuk menabur. Dia menabur, saudara-saudara. Orang lain tidak bisa, tapi dia menabur, dia mendapat hasil berapa kali lipat, terus berhasil. Sampai hari ini keluarganya, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Menabur. Rahasia menabur ini rahasia untuk masa depan kita nikmati. Ya, kita taburkan, saudara-saudara. Benih iman kita taburkan. Ya, karena ini harus kita lakukan, saudara-saudara. Ya, coba kita lihat gereja-gereja yang gak menabur, anak-anak Tuhan gak menabur, hamba-hamba Tuhan gak menabur. Untuk dirinya pun kadang-kadang gak cukup. Ya, gak cukup di hari-hari yang lain. Lalu saya sebutkan itu, ya, janda di Sarpan, kekeringan gak ada, beri, kata hamba Tuhan, beri dulu sama aku, diberi, sudah menabur itu, ya. Semestinya yang dimiliki itu hanya beberapa hari saja udah mati dia bersama anaknya, tapi coba diberi, gak akan habis, sudah. Pelajaran ini penting kita pelajari karena ini sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan surga. Sekecil apapun yang kita miliki, jika itu kita taburkan. Jadi jangan nunggu kaya, saudara-saudara. Ya, sekecil apapun yang sudah kita terima benih ini dari Tuhan, jangan kita simpan, jangan kita nikmati sendiri. Belajar taburkan, menaburkan, saudara-saudara. Sehingga satu saat apa yang kita taburkan akan bertumbuh, akan berkembang sampai menjadi pohon yang besar. Pohon besar ini kalau sayur-sayuran paling hidup bisa beberapa bulan. Kalau sudah dia tumbuh, dipanen nggak sampai setahun, habis sudah. Tapi ini, ya, dia lebih besar jenis sayuran, dia akan terus bertumbuh, bisa sampai 3 meter. Coba jenis sayur-sayuran tadi ini benih sesawi tumbuh bisa sampai 3 meter, bisa beberapa tahun hidup, saudara-saudara. Nggak hanya setahun, sampai burung-burung juga aman di dalamnya, tenang rasanya. Ya, burung-burung akan membuat sarangnya di situ. Kedamaian, ketenangan, orang akan berteduh di dalamnya. Itulah benih iman yang harus kita taburkan, saudara-saudara. Ya, benih iman kita taburkan dengan air mata, dengan berjerih lelah, saudara-saudara. Ya, untuk satu saat ada yang kita harapkan untuk masa depan kita. Taburkan, ya. Di perjanjian baru seringkali, ayo memberi takaran yang engkau ukurkan, itu akan diberikan sampai berlimpah-limpah. Banyak kali kita berbicara ini, saudara-saudara sekalian, tentang memberi. Ya, belajar memberi, ya, supaya kita diberkati Tuhan lebih sungguh lagi, saudara-saudara. Banyak ini. Ini yang pertama. Jadi biji sesawi berbicara mengenai benih iman yang kecil yang kita terima dari Tuhan. Coba taburkan. Libatkan Tuhan, libatkan kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah, karena sistem kerajaan Allah. Apa saja, segala yang kecil kita libatkan Tuhan, pasti perkara besar. Banyak orang saudara-saudara sekalian, perkara kecil taburkan akan mendapat hasil. Yang kedua adalah biji sesawi yang kecil adalah punya kuasa. Ya, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, tapi diperkatakan, nah, tadi ditaburkan, sudah ditaburkan. Ya, iman
yang kita miliki sebesar biji sesawi taburkan. Puji Tuhan saudara lakukan itu. Ya, cara kita menabur di Alkitab kita sudah diajari kita. Menabur mulai persembahan, persepuluhan, korban khusus itu menabur, saudara, untuk ada makanan kita ke depan. Belum lagi memberi. Ya, mumpung ada kesempatan, sedikit lagi ayat yang sudah sering pendeta berkata, menabur untuk perkara rohani, menuai hidup bukan hanya hidup sekarang, sampai hidup yang kekal. Taburkan dan libatkan, taburkan dengan sistem kerajaan surga. Galatia yang sudah sering kita baca, kita ulang lagi baca ini saudara-saudara sekalian. Ya, Galatia. Silakan Pak Mangunsong ayat yang ke-7 mulai. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, silakan. Demikian jangan sesat. Iya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu hebat kali Tuhan ini. Ya. Masalah menabur itu jangan kita tersesat. Kalimat tersesat seringkali kita terima nggak mau menaburkan. Sudah terima saja, menabur nggak mau. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini masalah menabur loh saudara-saudara. Ya. Allah serius itu artinya. Tidak bermain-main Allah tentang menabur karena sistem kerajaan surga. Menabur benih biji sesawi, sistem kerajaan surga. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan terus. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Pasti dituai. Saudara menabur dalam daging. Ya. Ayat ini coba lanjutkan lagi ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, iya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Segala yang kita taburkan untuk daging kita, ya, untuk hawa nafsu, kesenangan daging, untuk diri kita sendiri. Jadi kita terima dari Tuhan hanya untuk diri sendiri. Ditabur dalam dagingnya, ya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Lanjut. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, iya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh iya, itu. Menabur dalam sistem kerajaan Allah, dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lanjut 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Iya, mari saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Lanjut. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai. Nah, ini lemah ini saudara-saudara. Ya, dulu menabur, udah jemu, udah lagi. Ya, kadang-kadang nggak menuai. Tapi ketika kita terus tidak lemah, itu artinya terus berkelanjutan menabur pagi sampai petang kayak pengkhotbah tadi. Pagi dan petang. Mulai dari masa muda sampai masa tua. Nggak lelah. Ya, nggak menjadi lemah, dia terus menabur, Maka ayat ini berkata lanjut 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara kawan-kawan kita seiman. Iya. Berbuat baik bukan hanya kepada sampai kepada semua orang. Ya, makanya nanti pohon dari biji sesawi ini sampai bisa dinikmati, burung-burung bersarang di situ. Ya. Bisa dinikmati oleh semua orang, saudara-saudara. Inilah benih yang harus kita taburkan. Benih biji sesawi yang harus kita taburkan. Lalu ada lagi biji sesawi ini harus kita perkatakan sesuatu yang kita miliki. Katakan kata iman, perkataan iman. Ya, saya pasti berhasil ini karena Tuhan. Saya pasti mampu ini karena. Perkatakan iman kita. Kita seringkali iman kita simpan di dalam hati saja. Enggak kita perkatakan. Ya, iman itu ada saatnya iman kita taburkan, benih iman itu kita taburkan. Ada lagi saatnya benih iman itu kita perkatakan. Ya, Matius pasal yang ke-17. Nah, kegagalan kita pun yang kedua adalah nggak mau memperkatakan iman. Iya, Matius pasal yang ke-17. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Di hari-hari lalu setiap selesai pemberitaan firman, saya sampaikan, ayo ini perkataan iman kita. Puji Tuhan, kita sungguh menuai itu apa yang perkataan iman kita. Kita dapatkan, jadilah seperti yang kau katakan, dan betul menjadi kenyataan, saudara-saudara ya. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20.
iman yang diperkatakan. Biji sesawi iman kecil tapi perkatakan. Katakan dia akan berkuasa untuk melakukan hal yang sangat luar biasa. Lebih besar kuasa iman daripada kuasa tenaga kita. Tenaga kita nggak mampu memindahkan gunung, ya. Tapi kuasa iman kita, perkataan kita, sungguh mampu, kata Alkitab, ya. Silakan ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Terus, sebab aku berkata kepadamu, iya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, itu berarti sungguh-sungguh, ya, pasti terjadi. Kalau Tuhan katakan sesungguhnya, itu serius sekali Tuhan katakan itu. Sesungguhnya, terus, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Iya. Maka gunung ini akan pindah. Gunung pun akan pindah bagimu. dan takkan ada yang mustahil bagimu. Itu hebat kali. Jadi dua ini. Ya, benih iman harus kita taburkan supaya kita ada sesuatu yang kita dapatkan di masa depan. Ya, pertumbuhan tidak hanya sebatas sayur sampai menjadi pohon, sudah tempat bernaung, menjadi berkat kita bagi orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kuasa iman lewat perkataan kita. Iman sebesar biji sesawi bila kita perkatakan. Kita kan seringkali perkataan kita negatif. Sedikit-sedikit, aduh mau matilah aku ini. Ya, tambah sakit, saudara-saudara. Aduh, susahlah aku ini, makin susah. Karena seperti perkataan kita, ya, aduh menderita kali hidupku, menderita. Seperti yang kau katakan. Tapi coba ayat ini berkata, kita menghadapi gunung, ya, menghadapi gunung yang besar yang gak mungkin kita lalui. Gak mungkin kita menghadapi gunung itu jadi rata, kata Alkitab. Tapi kalau kita perkatakan iman kita, gunung-gunung, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang sudah memuncak, gunung ini kan dari kesulitan satu terus bertambah-tambah sampai menggunung, saudara-saudara. Nah, itu pun bisa pindah, saudara-saudara. Ayat ini bilang kan pindah. Gunung itu akan pindah, ya, dengan perkataan kita. Makanya kalau saudara punya biji iman, perkataan saudara selalu perkataan iman. Ya, perkataan. Susah kita, jangan bilang aduh susah kali. Tuhan ada maksudmu di sini. Langsung kita percaya. Sakit kita, aduh matilah aku, jangan. Tuhan ada maksudmu lewat penyakitku ini. Kuasa Tuhan akan nyata. Ya, dan positif kita. Rugi kita hari ini, aduh saya kok rugi kali hari. Jangan bilang aduh mana. Katakan kata iman. Terima kasih Tuhan, beruntung hari-hari lalu. Hari ini rugi sekali nggak apa-apa. Ya, aku masih di dunia. Selalu kata-kata iman. Itulah kalau kita memiliki benih yang dari kerajaan surga, benih sesawi yang kita terima sistem kerajaan Tuhan. Ya, kita di dunia ini selalu ada masalah. Ya, gimana ada manusia nggak punya masalah? Selalu ada, setiap hari ada masalah. Tapi karena kita punya benih biji sesawi yang dari Tuhan, sistem kerajaan Tuhan, ada masalah, perkatakan imanmu. Kata-kata iman, ya, kata-kata iman loh, saudara-saudara sekalian, ya, itu akan memiliki kuasa yang sangat besar. Bahkan kalau kita memiliki perkataan iman, ayat ini bilang, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, dilepaskan kita banyak hal mustahil. Itu artinya dilepaskan kita dari ketidakmampuan kita. Banyak yang gak mampu kita, saudara-saudara. Ya, nggak ada kemampuan kita, tapi perkatakan, ya, perkatakan iman kita. Tuhan pasti lakukan. Tuhan pasti, aku harus mampu. Anak-anak kita yang sekolah, ya, jangan aduh nggak bisa. Bisa kau nggak bisa? Kapan pun nggak bisa, saudara-saudara. Tapi perkatakan saya pasti bisa, ya. Dan mau belajar terus, pasti belajar. Kalau sudah ada hati kita, ada iman kita, saya pasti bisa. Ada niat kita untuk belajar. Tapi kalau sudah dibilang bisa kau, nggak bisa. Kapan pun nggak bisa. Ya, gunakan perkataan iman kita. Itu benih kerajaan surga. Saudara kalau nggak mendapat benih kerajaan surga itu tadi, selalu kata-kata negatif. Ya, mampuslah aku, hancurlah aku.
Ya, gagallah aku, selalu begitu saudara-saudara. Ya, nggak ada kekuatan. Makanya ayat ini tadi bilang, sekiranya kau mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Ada kuasa perkataan kita. Ya, berulang-ulang kita baca ini tentang perkataan ini. Ya, hidup kita hari ini bergantung kepada perkataan kita. Tentu perkataan iman. Ya, kalau kita perkataan kita ini kita gunakan dengan baik, hari-hari kita akan menjadi baik, saudara-saudara. Ya, tapi kalau perkataan kita selalu di hati, ya, 1 Petrus itu Pak Bang coba 1 Petrus 2 Petrus menjaga lidahnya. Ya, ya, kita baca ini saudara-saudara sekalian. Ya, supaya kita hari-hari yang kita hadapi ini dengan perkataan kita. Ya, pasal 3 ya. 1 Petrus pasal 3. Menjaga lidah kita, perkataan kita, saudara-saudara. Ya, silakan ayat yang ke-10. Demikian 1 Petrus 3 ayat 10. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup, ya, dan mau melihat hari-hari baik. Iya, kalau kita mau melihat hari-hari baik. Nah, ini penting benih iman yang diperkatakan, saudara-saudara. Kalau mau melihat hari-hari yang baik terus, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Iya. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya. Jadi harus ini dijaga, saudara-saudara. Jangan lidah kita jahat, ya, menipu. Itu bukan benih dari kerajaan surga. Kalau benih dari kerajaan surga, selalu perkataan iman, perkata benar, perkataan membangun. Wah, hebat kali benih dari kerajaan surga. Ya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Coba ulangi lagi ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat, iya, dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Iya. Jadi saudara-saudara, ini perkataan kita. Ya, kalau kita memiliki benih perkataan kita, ya, benih perkataan kita yang berkuasa, ya, selalu menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian dan mendapatkannya, saudara-saudara sekalian. Miliki ini benih untuk kita perkatakan. Kata-kata kita sangat menentukan, saudara-saudara sekalian. Perkataan kita sama orang, ya, coba belajar mulut kita memberkati orang, jangan menumpahi, jangan mengharapkan kehancurannya. Kita kan seringkali begitu, lihat sesuatu nggak enak, langsung keluar kata-kata kita yang nggak baik, ya, menghakimi dia lah, menyalahkan dia lah. Nggak ada kuasanya, saudara-saudara. Kuasa perkataan kita sangat menentukan. Mau kita dilepaskan dari kemustahilan. Banyak yang nggak bisa kita lakukan. Mustahil itu artinya nggak mampu kita. Tapi coba perkataan iman kita. Ya, banyak hal, saudara-saudara. Coba seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan di kitab kita itu berapa tahun, 12 tahun, ada kata asal ku jamah saja jubahnya. Perkataan itu, saudara-saudara. Aku sudah sembuh. Ya, belum sembuh, saudara, tapi diperkatakan asal ku jamah saja. Yesus nggak usah bertepuk tangan, ya, asal ku jamah dia perkataan imannya. Dan betul, begitu dia berjuang di tengah-tengah keramaian orang banyak, dia pegang jubahnya Yesus, sembuh. Nah, perkataan iman. Ya, coba kita hari-hari ini menghadapi hal-hal, kita menghadapi hari-hari yang susah, saudara-saudara sekalian. Ya, perkataan iman. Ya, menghadapi siapa saja pun, Tuhan yang kau serahkan, selalu perkataan iman. Menghadapi siapa saja, gunakan perkataan iman. Ya, menghadapi orang-orang jahat, ya, perkataan iman. Tuhan pasti engkau ubahkan, dia pasti ubahkan. Begitu, saudara-saudara sekalian. Ada perkataan iman. Ya, perkataan iman itu sangat berkuasa untuk melepaskan kita dari gunung-gunung masalah. Ya, perkataan iman itu bisa memindahkan gunung, saudara-saudara. Itu perkara yang sangat luar biasa. Bahkan sampai kita dilepaskan dari segala kemustahilan kita.
kesalahan kita kembali. Kata-kata kita jahat, perkataan kita menyakiti orang, itu kesalahan, saudara-saudara. Ya, nggak ada kuasa apa-apapun kita menambah berat bagi kita. Coba kalau perkataan kita, ya, perkataan untuk menyakiti orang, kemana kita ngomong, ya, telinga orang nggak enak, sakit hati orang, itulah nggak benih yang lain dari kita, ya. Tapi kalau itu benih dari kerajaan surga, perkataan iman. Coba perkataan iman, ya, nggak usah kita nyumpah orang, ya, ngomongin orang nggak usah, sudah. Perkataan iman, perkataan, dan hasilnya, coba Amsal Sulaiman, siapa menggemakannya akan mendapat, ya, siapa yang menggemakan lidahnya pasti mendapat, sudah. Kita gemakan, kita ucapkan kata-kata iman kita, ya. Kita seringkali, ya, nggak menggunakan, gampang kali kita menggunakan perkataan kita, perkataan yang tidak baik, sudah. Ya, Amsal Sulaiman, siapa yang menggemakannya, ya, dia akan mendapatkannya. Gemakanlah kata-kata kita, sudah. Perkatakanlah perkataan iman kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, karena dua ini nanti akan menolong kita. Sudah bisa dapat Pak Bungsong? Amsal 18:21. Iya, Amsal 18:21, ya, silakan. Demikian hidup dan mati dikuasai lidah. Iya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya. Buah apa ini kita dapatkan, saudara? Lalu saudara, dengan perkataan kita menyakiti orang, kita dapatkan buah menyakitkan kita. Ya, tapi kalau kita gunakan lidah kita untuk menjadi berkat, untuk memberkati, kita terima berkatnya. Makanya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Masa depan kita ini ditentukan lidah kita, sudah. Ya, tadi sudah dikatakan itu. Apalagi hidup dan mati kita tergantung kepada lidah kita. Gunakanlah perkataan iman kita dengan baik, ya. Kalau nggak sesuatu, tak usah, jaga mulut kita, jangan sampai menyumpahi orang, menyakiti orang. Itu kita jaga betul itu. Ya, kalau nggak mau kita memberkati, udah diam aja. Kita ada masalah, udah diamkan saja, daripada keluar dari mulut kita hal yang nggak baik. Ya, kan mulut kita ini menentukan. Coba banyaknya orang pertengkaran, membunuh dan sebagainya, mulut. Ya, mau berusaha, mau berhasil, mulut kita. Coba kalau kita buka usaha sesuatu, mulut kita nggak bisa kita jaga, orang pun nggak usah lagi situ, kejam kali katanya. Ya, lidah kita ini, ya, gunakanlah lidah kita. Biji sesawi itu iman kita perkatakan, jadi berkat kita dengan kata-kata kita. Ya, di Yakobus berkata, kemarin sudah kita baca itu, mulut kita memuji Tuhan saja, itu berkatnya sangat luar biasa. Jangan digunakan untuk mengutuk, ya. Jangan gunakan mulut kita untuk nyakiti orang, kita jaga itu. Kan gampang orang sakit hati karena mulut kita, karena perkataan kita, sudah. Itu kita jaga. Udahlah, daripada kita gunakan kata-kata kita untuk menyakiti orang, satu saja saluran dari mulut kita jadi berkat, ya. Yakobus itu sudah kita baca kemarin, coba kita ulangi baca, sudah. Ya, perkataan iman kita. Kita sangat hati-hati dengan mulut kita, ya. Yakobus, ya. Silakan Pak Bungsong. Dengan mulut kita ini, sudah, ya, lidah kita. Ini surat Yakobus ini seringkali sebutkan itu, saudara. Lidah kita gunakan sebaik-baiknya, saudara. Ya, pasal 3. Silakan ayat yang ke-9. Demikian dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Iya, seharusnya begitu. Perkataan iman kita, ya, benih iman kita, perkataan mulai dari memuji Tuhan, ya. Kita gunakan lidah kita untuk menjadi berkat seperti air tawar yang menyejukkan, saudara-saudara. Ya, lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, terus dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Iya, jangan pernah kita mengutuk orang, apapun kekurangannya, apapun kesalahannya.
karena dia diciptakan menurut rupanya Allah. Lanjut. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Iya. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Terus. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Iya. Jadi kita ini saudara-saudara, mulut kita ini keluar air tawar, sejuk orang mendengarnya. Ya. Coba kalau air pahit, langsung sakit hati orang. Ya. Asal ngomong kita pahit langsung, aduh, ngeri kali omongannya itu. Karena benih kita bukan benih biji sesawi dari Tuhan. Ya. Tapi kalau itu benih biji sesawi yang kita perkatakan, selalu yang keluar dari mulut kita seperti air tawar yang menyejukkan. Ya. Senang orang mendengar ngomongan kita, jadi berkat. Ya. Kan ada itu, asal ngomong dia, aduh, sakit telinga kita. Itu benih-benih yang lain, saudara. Ya. Sakit, dan dia senang di situ. Ya, senang dia kalau dengan perkataannya orang sakit hati, dengan perkataannya orang benci, pergi ngomongin orang. Coba, nggak ada berkatnya bagi dia. Ya, tapi coba dua saja mulut kita memuji Tuhan dan mulut kita seperti air tawar, sejuk orang mendengarkannya, senang orang mendengarkannya. Itulah saudara-saudara benih dari kerajaan Allah, benih sesawi kecilnya memang. Tadi di Yakobus itu lidah kita itu kecil, ya, tapi itu sangat masih bisa dibawa lagi itu, dia sangat kecil. Lidah itu pun adalah paling kecil. Coba ayat yang kelima Pak Mangun, ayat yang kelima itu seperti biji sesawi kecil, tapi itu sangat menggerakkan seluruh hidup kita seperti biji sesawi kecil. Ya, tapi mau kita gunakan bagaimana ini saudara-saudara? 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Iya, lidah itu kecil, seperti biji sawi paling kecil, saudara-saudara. Ya, tapi kalau kita nggak gunakan sebaik-baiknya, kita tidak perkatakan dengan perkataan iman untuk menjadi berkat, hancur kita, saudara-saudara. Demikian juga lidah kita, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh kita, terus namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar. Iya, perkara besar ini ada 2, silakan. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Terus lidah pun adalah api. Iya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Lidah ini kalau nggak kita gunakan, dia adalah dunia jahat sekali. Lidah ini, dia menguasai anggota-anggota tubuh kita. Terus sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Iya. Dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bagaimana ini lidah kita, saudara-saudara? Yang menggerakkan itu neraka atau surga? Ya, kalau lidah kita ini benih dari neraka, jadi kan biji sawi dari surga sistem kerajaan. Kalau dari neraka, aduh, lidahnya selalu menyakiti, Ya, makanya tergantung hidup kita ini, saudara-saudara. Mau kita gunakan dengan baik atau tidak. Lanjutkan lagi ayat yang ke-7, sampai sama ini tentang lidah. Silakan ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Jahatnya binatang-binatang bisa dijinakan. Tapi ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Iya, coba. Apalagi? Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Iya, racun mematikan. Itulah ada di dalam diri kita, paling kecil. Saudara-saudara. Tapi kalau benih ini bukan dari Tuhan, benih dari neraka, dia penuh dengan racun yang mematikan. Dia menggerakkan seluruh hidup kita ini sampai masuk ke neraka, saudara-saudara. Dia menguasai roda kehidupan kita ini. Ya, makanya saudara-saudara sekalian, benih yang kita sebut tadi adalah benih iman yang kita perkatakan menjadi berkat. Ya, perkataan untuk memuji Tuhan, perkataan seperti air tawar. Enak sekali kalau kita ngomong seperti air tawar, orang senang. Ya, jangan ada hati kita pergi ke tempat sesuatu membawa racun. Ya, membawa racun orang mendengarnya, dan membawa manusia ini kepada kehancuran. 2 saja kita manfaatkan mulut ini.
memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Tadi ayat itu membilang lidah kita memuji Tuhan. Yang kedua, lidah kita seperti sumber memancarkan air tawar. Ya, coba kalau kita air tawar mulut kita ini, senang orang, kita pun diberkati. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tentang biji sesawi ini ada dua hal. Biji sesawi yang ditaburkan, taburkanlah dengan iman. Sesuatu yang kita terima dari Tuhan jangan habis untuk daging kita. Kita menuai kebinasaan. Ya, segala sesuatu yang sudah Tuhan beri bagi kita, benih yang Tuhan berikan bagi kita, ayo taburkan, taburkan. Baik pagi sampai petang, jangan lelah kita untuk menabur. Kita akan menuai sangat-sangat luar sorai pesta nikah anak domba Allah. Belum lagi hal-hal yang indah Tuhan sediakan bagi kita. Yang menuai nanti bukan hanya kita. Ayat membilang yang kita taburkan, bukan hanya kita menuai. Anak-anak kita, keturunan kita, Abraham apa yang ditaburkan itu bukan hanya berhenti kepada dia, sampai kepada anaknya Ishak, Yakub, sampai keturunan orang Israel. Saudara-saudara sekalian, dijamin karena dia menabur. Karena dari dulu tekad Abraham itu menabur dan menabur. Tak henti-hentinya kita menabur, saudara-saudara. Ya, walau mencucurkan air mata, ya, walau berjalan maju berjari lelah, menaburlah kita. Ya, kalau kita menabur, hasilnya nanti kita lebih dari sayur-sayuran, lebih unggul dari yang lain, sampai menjadi pohon yang besar. Setelah menjadi pohon yang besar, burung-burung bisa aman di dalamnya. Dari jenis sayur-sayuran bisa menjadi pohon. Ya, sayur-sayuran nggak sampai 1 meter, saudara-saudara. Tapi ini menjadi pohon sampai bisa 3 meter lebih, saudara-saudara. Ya, dari mana dia? Tabur, menabur. Burung-burung pun bersarang. Apa artinya burung-burung bersarang? Ketenangan, kedamaian di dalamnya. Ya, ada ketenangan, ada kedamaian, banyak berteduh di situ, saudara-saudara. Dan inilah kerinduan kita. Ya, besok kita belajar lagi tentang ragi. Ragi ini pun sangat luar biasa. Ya, ragi yang kecil dengan tepung yang begitu banyak, saudara-saudara, itu akan sangat mempengaruhi. Ya, ini benih lalang ini membawa masa depan kita lebih bagus, saudara-saudara. Nanti lagi membawa kita bersekutu, menyatu. Ya, karena ada ragi yang sangat kecil, sedikit ragi itu akan mempengaruhi, mengembang, terus mengembang, saudara-saudara sekalian. Loh, kalau nggak ada ragi, tepung nggak pernah mengembang. Ya, makin dicampur air makin padat. Tapi kalau ada ragi, sistem kerajaan sorga, membuat kita mengembang, membuat kita menyatu, saudara-saudara. Karena dua perumpamaan ini sistem kerajaan sorga. Ragi ini dua macam. Ada ragi yang gak benar, ada ragi untuk membawa dari Tuhan, membawa berkat bagi kita. Nah, siang hari ini milikilah biji sesawi dari sistem kerajaan sorga. Segala sesuatu yang kecil di tangan saudara, ketika saudara kembangkan dengan Tuhan, bawa di hadapan Tuhan, ada harapan masa depan yang indah bagi kita. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian yang sudah sering kita baca, taburkanlah yang menabur dan menuai. Nyanyian pesalu ini kita naikkan pujian kita untuk ke depan. Segala berkat yang sudah kita terima dengan iman, jangan hanya kita terima untuk daging kita. Segala sesuatu yang sudah kita minta dan Tuhan beri bagi kita harus taburkan, saudara-saudara, supaya ke depan kita menuai dan tidak habis-habisnya. Ya, sampai kita menuai dengan sorak-sorai. Dari nyanyian Psalm nomor 22, kita naikkan pujian kita ini di hadapan Tuhan. Siapa menabur sedikit, bangkit berdiri kita. Nyanyian ini sangat memberkati kita. Siapa menabur sedikit, siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga, hingga akan selalu kekurangan. Yang menabur dengan banyak,
menabur dengan banyak, menuai banyak juga. Hidupnya menerima kelimpahan, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur, dan nanti untuk dimakannya juga. Amin. Dan berkuasa melumpuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran saat Tuhan. Saat Tuhan telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan. Telah hidupmu akan berkelimpah saat Tuhan, saat Tuhan telah tiba. Amin. Mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, hidupmu akan berkelimpah. Ayat 3, menabur sambil menangis. Menabur sambil menangis, sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersuka cita, sambil membawa berkat, sambil membawa berkasnya, hasil tuaiannya, dengan hati penuh syukur kepada. Ayat 4, Allah mengasihi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Allah sanggup melimpahkan semua. Amin. Agar kita senantiasa dapat kesempatan melakukan pelbagai kebaikan saat Tuhan. Saat Tuhan telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan. Kelak hidupmu akan berkali-kali lagi saat Tuhan. Saat Tuhan telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan. Telah hidupmu akan berkelimpah. Sebelum kita berdoa, sungguh kita sadari sudah banyak hal kita terima dari Tuhan. Dengan iman kita sudah kita terima dari Tuhan. Tapi yang seringkali yang salah, kita tidak mau menabur benih. Kita hanya menabur untuk daging kita. Kita hanya menabur untuk kesenangan-kesenangan kita. Mari hari ini kita diajar benih sesawi yang kecil. Bila kita libatkan kerajaan Allah, kita serahkan kepada pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Dengan lembut kita naikkan pujian ini saat Tuhan telah tiba. Saat Tuhan
bersoraklah, bertahanlah selalu dalam kesucian, bagikanlah kasih-Mu dan murahan Tuhan. Hidupmu aku berkali. Kita ulurkan tangan kita saat Tuhan, saat Tuhan telah tiba. Mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam kesucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan. Telah hidupmu akan berkelimpahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu benar ya Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau bersabda, sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan. Engkau beri benih bagi kami untuk kami taburkan. Ada masa depan kami Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang kami tuai ke depan, sampai menuai masa depan kehidupan yang kekal ya Tuhan Yesus. Ampuni kami, seringkali berkat Tuhan kami terima dengan iman, tapi tidak kami menabur dengan iman Tuhan Yesus. Mari pada siang hari ini firman-Mu akan menjadi kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami taburkan akan bertumbuh, apa yang kami taburkan akan berkembang Tuhan Yesus. Bukan untuk hidup sekarang ini saja, tapi untuk masa depan, bagi keturunan, bagi anak-anak kami, sesuai dengan firman-Mu berkata, apa yang kami taburkan akan menuai Tuhan Yesus, sampai kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Kesanalah kerinduan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami, banyak kali kami menabur karena daging kami, menabur untuk hal-hal dunia, menabur untuk hal-hal daging kami. Tapi pada siang hari ini firman-Mu jelas bagi kami Tuhan. Kami taburkan benih iman, kami taburkan perkataan yang memberkati, perkataan untuk memuji Tuhan, karena dari sanalah hidup kami bergantung ya Tuhan. Berkati kami sejauh mana suara ini, firman-Mu didengar, baik dari siaran lalu semua yang mendengar firman ini menjadi praktik dalam hidup kami Tuhan. Kami taburkanlah benih kami, kami taburkanlah perkataan yang membangun, perkataan jadi berkat. Kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami bersyukur biar firman-Mu jelas dan mengerti kami melakukannya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan akhiri ibadah kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan berikan persembahan kita. Masih diberikan kesempatan untuk berkorban untuk perayaan Natal di Sidikalang dan di Medan. Saudara-saudara, sebagian saudara sudah memberi dan Tuhan memberkati kita semua. Dan apa yang kita berikan, terutama dengan kita beri penabur, kita akan menuai saudara-saudara sekalian. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. 23 dari nyanyian Psalm. Kita berikan persembahan kita. Tak perlu kau ragukan. Kita beri dengan sukacita. Haleluya. Tak perlu kau ragukan. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tak setiap alasannya, asal
kau bersedia, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuat. Ku tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa peramin. Tak perlu ku tahu setiap alasannya, ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa bertolong, tak perlu kau ragukan. Semua kita bangkit berdiri. Tak perlu ku tahu setiap alasannya. Amin. Asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan beku. Tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa tertolong. Amin. Tak perlu ku tahu setiap alas, ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa sekali lagi, ku tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa. Terima kasih Tuhan. Tak perlu ku tahu setiap alasannya, ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Sungguh Tuhan Yesus, kami harapkan senantiasa pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami akan terus berjalan, terus kami melakukan hal-hal yang menyenangkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sudah menolong kami di hari-hari yang lalu, sampai hari ini, sampai ke depan. Terus pertolongan Tuhanlah bagi kami. Kami kuat karena Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Kami bersyukur Bapa, banyak yang harus kami hadapi di hari-hari ini, tetapi Engkau selalu menopang kami Tuhan Yesus. Biar kami memiliki benih untuk kami taburkan, kami memiliki benih untuk kami perkatakan. Kepada kamilah firman-Mu, dan kami belajar mempraktikkan firman-Mu untuk masa depan kami dan masa kekal ya Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir, apapun alasan mereka. Jika ada mereka sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, tolong mereka. Setiap pergumulan mereka Tuhan ambil alih, agar mereka bersuka cita menang, dan di hari-hari mendatang bersama-sama kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Berkati anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, terutama menghadapi hari Natal di bulan mendatang ini Tuhan Yesus. Natal di Medan, Natal di Sidikalang membutuhkan biaya, dan Engkau yang menitipkan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami belajar memberi dari firman-Mu Bapa. Semua teman-teman kami yang sudah memberi, balaskan berlipat kali ganda. Yang masih mau memberi, Engkau juga menjamah ya Tuhan Yesus. Semua acara itu Engkau ambil alih bagi kemuliaan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan sidang semua yang hadir nanti di acara Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ini jauhkan kami dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana. Dalam perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, baik kami di rumah, di luar rumah, di mana kami berada. Penyertaan Tuhanlah bagi kami semua. Berkati anak-anak kami di sekolah, mereka mampukan mengikuti yang baik. Berkati yang bekerja ya Tuhan Yesus, pekerjaan mereka, pekerjaan untuk mereka dapat memuliakan Engkau, menjadi saksi ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati gereja kami dari
pengurus pusat daerah semuanya, satukan kami oleh firman pengajaran ini. Negara kami ini kami rindu negara damai sejahtera. Untuk menghadapi pemilu mendatang, berikan ketenangan di negara ini. Engkau tunjuk pemimpin sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, semua pengorbanan kami, apapun yang sudah kami korbankan sesuai dengan firman-Mu, mulai dari persepuluhan, korban sudah bersyukur, semua kami berikan dasar firman-Mu. Engkau akan membalaskan ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Siang ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang. Salam.